Waalaikumsalam. Anda belum latar belakang itu bukan hanya latar belakang, Anda belum menyampaikan yang pertanyaan penelitian dan sebagainya, tujuan penelitian dan sebagainya belum. Tujuannya udah Prof tadi. Ini belum. Nih, disampaikan yang baik. Sebentar Prof. Saya nggak kelihat. Itu dilihat itu di layar. Saya pakai HP sebentar Prof. Saya buka. Saya identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Latar belakang yang diuraikan sebelumnya teridentifikasi beberapa masalah di sekolah yang nanti insya Allah akan saya teliti. Pertama adalah apakah di SMP Asaba, di Nurul Sodikin, dan di Al-Basariyah itu nanti akan ketika menerapkan pembelajaran kooperatif model group investigation dalam dan kedisiplinannya meningkat, apakah nanti akan meningkat prestasi belajarnya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kooperatif model group investigation, apakah dapat memudahkan siswa memahami konsep belajar biologi khususnya pada materi reproduksi. Kemudian, adakah pengaruh kedisiplinan ketika penerapan pembelajaran kooperatif model group investigation terhadap prestasi belajar IPA pada materi reproduksi? Untuk pembatasan masalahnya, peneliti di sini menggunakan pembelajaran kooperatif dengan model group investigation ditinjau dari sikap disiplin siswa pada pokok bahasan reproduksi di kelas 9 SMP. Asaba, Nurul Sodikin, dan Al-Basariyah. Untuk perumusan masalah, perumusan dalam penelitian ini, penerapan pembelajaran kooperatif model group investigation ditinjau dari sikap disiplin siswa, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi siswa reproduksi kelas 9 di SMP Asaba, Nurul Sodikin, dan Al-Basariyah. Tujuan penelitiannya tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk meningkatkan respon dan hasil belajar siswa menggunakan konsep pembelajaran kooperatif model group investigation ditinjau dari sikap disiplin siswa. Sudah selesai? Saya rasa cukup, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yang dipakai 8 menit. Masih ada sisa 2 menit. Baik, kalau begitu sekarang tugasnya si reviewer ini, mahasiswa yang lain. Mari kita lihat pertanyaan satu persatu. Oke. Ini pertanyaannya. Supaya gampang, yang ini saya... Mari kita lihat pertanyaannya. 1. Apakah latar belakang masalah yang menunjukkan cita-cita atau keinginan yang dicapai? Ada atau tidak? Kalau ada, yang mana? Silahkan siapa mau bicara boleh membuka suaranya. Ada, Prof. Silakan. Saya Melkianus. Yang pertama, cita-cita atau keinginan yang dicapai, ya guru berkeinginan agar para siswa memiliki sikap disiplin dalam belajar. Yang kedua, cita-citanya dengan menerapkan kedisiplinan dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal. Sekian dari saya. Cita-cita adalah kedisiplinan belajar siswa. Oke. Ada yang lain? Prof, saya? Ya, silakan. Siapa? Oman, Prof.
Saya cari dulu orangnya. Ya, Saya buka yang besar aja kalau gitu. Oke. Kalau gitu ya, stop share dulu aja. Oke. Siapa tadi? Oman. Oke, silakan. Kalau menurut saya cita-citanya ada atau keinginannya ada. Yang pertama terkait peranan guru. Yang kedua itu terkait pendidik atau peserta didik itu sebagai objek pendidikan. Nah, tujuannya seperti tadi menumbuhkan, memunculkan, merangsang sikap disiplin siswa, yang mana sikap disiplin itu sangat berkaitan erat dengan prestasi belajar siswa. Terima kasih. Jadi yang mana? Itu Yang peranan citanya? Peranan gurunya apa sikap disiplinnya? Cita-citanya tuh sikap disiplin, tapi Oke. sebelum ke disiplin itu terkait peranan sama objek peserta didik, Pak. Baik, baik. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Saya Prof. Prof. Oke, siapa ini? Julaya, silakan. Ya, cita-citanya itu seorang guru harus dapat mendorong siswa untuk dapat bekerja secara berkelompok. Oke. Terus lainnya? Saya Prof. Ya. Saya Ufa Edi. Dalam latar belakang tersebut terdapat cita-cita, yaitu peserta didik dapat melaksanakan segala tata tertib dan peraturan yang ada dalam beragam hal terkait proses belajar mengajar, baik di sekolah maupun di rumah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan murni dari kesadaran diri sendiri. Terima kasih, Prof. Yang itu diringkas menjadi satu kata, disiplin belajar tadi ya. Oke, sama, tapi ini penjelasannya lebih panjang. Bagus. Yang lain? Ya, Saya Prof. Firman. Saya Prof. Firman dulu ya, ini sudah. Silakan. Siapa Pak Firman, silakan. Ya Pak. Kalau saya lebih ke arah penambahan saja Prof. Pembelajaran yang optimal. Tadi yang lainnya sama dengan rekan-rekan yang lain. Oke. Terus yang lain? Tadi siapa? Saya Prof. Ya. Ibu Noviani, Ya, oh ya. ya. Kalau saya sih melihatnya cita-cita dalam proposal tesis ini ada di halaman 14. Jadi yang diharapkan adalah guru bisa mendidik siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan serta kreatif. Seperti itu. Mungkin lebih, kalau disimpulkan, lebih ke siswanya. Oke, yang lain? Saya Prof. Siapa? Mara Prof. Oke. Mara, silakan. Jadi cita-cita yang diharapkan dalam pembelajaran ini terjadi sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Oke. Terima kasih, Prof. Baik, saya kembali sebelum lanjut yang lain. Masih ada lagi satu lagi mungkin? Ada? Mungkin saya, Prof. Ya, jangan mungkin ya aja. Ayo. Iya. Dalam proposal tersebut yang diharapkan adalah hasil Cita-cita. pembelajaran. Cita-cita yang diharapkan. Cita-cita yang diharapkan yaitu pendidikan yang optimal, kemudian juga pembelajaran yang maksimal. Oke. Baik, sebelum diskusi lagi, saya tanya siapa tadi penulisnya? Mutmainah. Mutmainah. Menurut Anda sendiri mana yang cita-cita akhir yang diharapkan itu apa? Yang paling akhir? Peningkatan hasil belajar siswa, Prof. Ternyata teman-teman tadi ngambilnya lain kan? Anda bilang peningkatan hasil belajar, ada yang disiplin, kan gitu kan? Iya. Ada apa lagi tadi? Hasil belajar, disiplin, apa lagi? Belajar lebih peningkatan peranan guru, ya kan? Iya, betul.
Kalau semua pembaca melihat tulisan Anda, ternyata banyak cita-cita bukan satu, berarti latar belakang ini belum menunjukkan latar belakang masalah yang fokus. Karena apa? Banyak. Yang benar, yang dapat latar belakang itu hanya satu. Yang dicita-citakan itu hanya satu. Itu, ya. Berarti ini latar belakang ini masih belum fokus pada mana yang akan menjadi latar belakangnya. Karena apa? Di latar belakang ini masih ditafsirkan banyak orang. Ada yang ngomong gurunya, ada yang ngomong disiplinnya, ada yang ngomong apa? Interaksi guru dan interaksi gurunya. Mari kita lihat sekarang. Mari kita lihat. Ini geser dulu itu. Tampang orang-orang ini kita geser dulu. Iya. Mari kita lihat ya. Tidak apa-apa, kita diskusi. Kalau kita lihat pertanyaan pertama di sini. Coba lihat. Ya. Ini ada dua. Ngomong prestasi belajar sama ngomong disiplin. Mana yang akan Anda persoalkan ini? Yang prestasi belajarnya atau disiplinnya? Yang dipersoalkan disiplin, Prof. Kalau yang dipersoalkan disiplin, maka disiplin itu menjadi tujuan akhir. Bukan prestasi belajar. Jadi gap nanti juga gap tentang disiplin. Gapnya di mana disiplin ini? Ya. Nah, kalau ini nanti yang jadi disiplin akan menjadi berarti disiplin belajarnya rendah, disiplin belajarnya jelek dan sebagainya kan? Betul. Maka ini akan menjadi gapnya juga harus gap tentang disiplin. Ada nggak gap tentang disiplin? Ada, Prof. Mana? Halaman Ada. berapa? Halaman berapa? Yang di SMP itu adalah masih ada siswa yang menurun dalam motivasi belajar dan kedisiplinan siswa. Menurun apanya? Masih ada yang menurun dalam motivasi belajar dan kedisiplinan siswa untuk berprestasi akibat meningkatnya kesejahteraan. Itu ada, Prof, di bawah. Jadi menurun prestasi belajarnya atau menurun disiplinnya? Disiplinnya. Nah, yang menurun disiplinnya apa prestasi belajarnya? Disiplin. Tapi kan berdampak terhadap hasil belajar, Prof. Hasil belajar. Justru itu, kita pada waktu bicara gap adalah gap terhadap apa cita-cita. Nah, cita-citanya itu yang mana? Yang disiplin apa yang apa tadi? Hasil belajar. Okay. Jadi di sini Anda harus pilih. Kalau cita-citanya hasil belajar, disiplin menjadi faktor penyebab. Gitu. Kalau cita-citanya prestasi belajar, kita cari cepat penyebab lain yang menyebabkan apa? Kalau cita-citanya disiplin, yang harus kita cari faktor-faktor yang menyebabkan tidak disiplin. Tidak disiplin. Oke, Anda harus pilih di sini. Nah, kelemahan kita di tesis, kita ngomong faktor ini, ya, dijadikan masalah, enggak bisa. Faktor ini nanti untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau yang dipersoalkan hasil belajar, maka disiplin ini adalah faktor yang untuk memperbaiki hasil belajar. Jadi yang harus punya gap apa? Gapnya prestasi masih belajar. Faktor untuk faktor untuk mengatasinya adalah disiplin. Oke. Tapi kalau disiplin menjadi cita-citanya, maka disiplin belajar, kira-kira faktor disiplin belajar apa? Yang mempengaruhi disiplin belajar. Kita cari lain. Rendahnya kedisiplinan siswa Indonesia makin menjadi perhatian, Bang. Rendahnya motivasi, ya kan? Apalagi yang buat disiplin belajar? Dari lingkungan keluarga bisa lingkungan keluarga.
atau dia kalangan diberi pendidik. ya, dia tidak diawasi oleh orang tuanya, kan begitu kan? Nah, Iya. jadi penelitian Anda bisa penelitian tentang hasil belajar sebagai cita-cita atau penelitian tentang prestasi disiplin belajar sebagai cita-cita. Oke? Jadi pada waktu kita latar belakang mencari gap itu, tapi gapnya tujuan akhir. Tujuan akhir bisa berupa disiplin belajar, tujuan akhir bisa belajar berarti hasil belajar. Peningkatan prestasi. Oke. Kalau dilihat pertanyaan penelitian di sini, hasil akhirnya apa? Hasil belajar. Apa? Hasil belajar. Hasil belajar. Iya. Hasil belajar, Prof. Mana yang kau ngomong hasil, ayo? Mana Ya, yang hasil? Prestasi belajar. Prestasi belajar. Prestasi belajar. Mana yang ngomong prestasi belajar? Coba tunjukkan saya di tulisan ini. Prestasi belajar. Apa? Yang nomor 3 itu terhadap prestasi belajar IPA. Ya, makanya nomor 3 prestasi belajar, ya kan? Iya. Mari kita lihat. Nomor 2 apa? Nomor 1 2 apa? kedisiplinan. Enggak, yang jadi akhir. Yang jadi cita-citanya apa? Yang mau Dapat meningkatkan pembelajaran. sama enggak peningkatan pembelajaran? Sama. Dengan Belajar juga. bukan sama enggak peningkatan pembelajaran dengan prestasi belajar? Beda. 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 Berbeda, Prof. Oke. Beda. Kalau peningkatan pembelajaran Sama, yang ditingkatkan apanya? Yang meningkat apanya di sini? Prestasi. Bayangan. Oh, bukan. Antusias belajarnya, Prof. Hah? Kalau Proses peningkatan belajar. pembelajaran. Motivasi. Kalau ini Hasil. Hasilnya. oke? Ya. Iya. Anda sekarang punya pilihan banyak yang akan dipermasalahkan, ya. Yang akan dipermasalahkan tadi bisa prestasi belajar, bisa proses belajar, bisa disiplin belajar. Proses belajar. Iya. Nah, Anda pilih yang mana, oke? Jadi kalau yang Anda pilih akan fokus pada peningkatan pembelajaran, berarti latar belakangnya tentang hasil belajar apa tentang proses pembelajaran? Proses. Oke? Kalau misalnya yang akan jadi gapnya nanti adalah prestasi belajar, Anda pada latar belakang ngomongnya apa? Hasil belajar. Prestasi belajar. Prestasinya. Harus sama. Hasil belajar dengan prestasi belajar sama enggak? Iya. Iya, sama enggak? Prestasi dengan hasil. Enggak sama. Beda. Iya, jadi ngomongnya di sana di atas juga harus di latar belakang, harus latar belakang yang berkaitan dengan prestasi belajar, bukan hasil belajar, bukan disiplin belajar. Oke? Baru setelah itu ada gapnya, ditarik faktornya. Kalau pembelajaran, ya faktornya yang harus dicari faktor pembelajaran. Kalau prestasi belajar, yang ditarik adalah faktor prestasi belajar. Oke? Kalau disiplin belajar, ditarik faktor disiplin belajar. Oke? Iya. Oke? Nah, ini nggak apa-apa waktu nulis pertama seperti ini dan banyak tesis juga seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Tapi Anda sekarang bisa mempertajam mana yang ditulis. Sehingga nanti Ruto di sini. Di latar belakang yang dipersoalkan, apa lemah, apa kurang, prestasi belajar, kemudian gap-nya juga prestasi belajar, waktu masuk ke pertanyaan belajar, ke pertanyaan penelitian, juga pertanyaan tentang prestasi belajar. Kalau di sini pertanyaan pembelajaran, berarti latar belakangnya juga bicara tentang Proses. cita-cita tentang proses pembelajaran, gap tentang
proses Proses pembelajaran. pembelajaran. Kemudian waktu pertanyaan di sini yang ditanyakan juga terhadap proses pembelajaran. Kalau Anda mau prestasi belajar, berarti latar belakangnya adalah prestasi belajar, ya kan? Gap-nya juga prestasi belajar, pertanyaannya juga tentang prestasi Belajar. Oke? Ya, siap, Prof. Ini si siapa tadi? Siapa? Saya Mutmainah. Bisa direfocus ya sekarang. Anda punya 3 pilihan loh tadi, banyak loh. Bisa Ini ada prestasi belajar, bisa hasil belajar, atau bisa juga apa namanya Disiplin belajar. Di antara sekian mana yang paling jarang diteliti? Siap, Prof. Enggak, saya tanya dulu. Di antara 3 tadi, mana yang jarang diteliti? Disiplin belajar. Ya. Saran saya Anda memilih topik yang jarang diteliti oleh orang. Oke? Iya. Tapi nanti waktu cari jedanya, gap-nya juga gap tentang disiplin belajar. Ya. Belajar. Oke? Nah, sekarang kita tanya berikutnya. Ya, kita tanya berikutnya sekarang di sini.